Milenial demen banget menabung, tapi buta investasi. Menabung dan investasi merupakan konsep menyisihkan uang dalam strategi mengatur gaji bulanan seseorang. Meskipun sama-sama penting, menabung versus investasi, mana yang paling digandrungi generasi milenial saat ini? Kelihatannya sama ya guys, tapi menabung dan investasi itu berbeda loh. Dalam merancang postur keuangan, biasanya dibuat pos pengeluaran menabung dan investasi untuk masa depan. Idealnya dari gaji bulananmu. Porsi tabungan dan investasi sebesar 20%. Misalnya kalau gaji kamu 7 juta per bulan, berarti 20%-nya sebesar 1,4 juta. Dibagi dua, masing-masing 700.000 untuk tabungan dan satu lagi untuk investasi. Bagian uang untuk menabung dan investasi disisihkan bukan disisakan. Ingat, disisihkan itu di awal, kalau disisakan itu belakangan. Nah, kebanyakan dari kita dapat uang, dapat gaji ya, penghasilan, belanja dulu nih, pos-pos belanja nih ya kan, buat akhir bulan. Ada sisa baru ditabung. Nah itu teman-teman yang dimaksud dengan disisihkan, bedanya dengan disisakan. Tapi kalau disisihkan, begitu dapat penghasilan, gaji tanggal berapa nih? Contoh tanggal 25 ya kan? Udah di awal udah jelas, udah dibagi dulu, diambil dulu porsinya 20%. Nah ada sisa baru digunakan untuk belanja. Bukan menunggu nanti sisa gaji setelah kebutuhan lain terpenuhi. Itu nggak akan bisa dapat cicilan, tagihan air, listrik, pulsa, hingga liburan. Melihat konsepnya sih sama, tapi sebetulnya antara menabung dan investasi itu berbeda. Benar-benar berbeda. Mulai dari pengertian tujuan sampai keuntungannya jelas banget nggak sama. Mari kita kupas lebih dalam. Yang pertama kita bahas soal menabung. Menabung adalah menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan mendadak, atau kita sering sebut dengan namanya dana darurat. Jadi sewaktu-waktu, setiap saat ya, uang itu bisa diambil kalau dibutuhkan karena suatu kejadian yang serba mendadak. Nah, karena rendahnya risiko, jelas ya, keuntungan atau bunga yang diterima oleh nasabah biasanya cukup rendah teman-teman ya, sekitar 4-5% per tahun. Sayangnya bukannya berkembang, tapi malah digerogoti oleh namanya inflasi. Setiap tahun sekitar 3-4%. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Jelas inflasi lebih tinggi lagi. Itu artinya apa? Bunga yang kamu nikmati hanya 1-2% saja, ya itu udah kegerus, udah kemakan oleh namanya inflasi. Belum ada biaya administrasi, pajak, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, investasi itu apa? Beda dengan investasi, yakni kegiatan menanam uang atau modal pada sebuah produk investasi dan bertujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Sifatnya jangka menengah, bisa juga untuk jangka panjang. Kisaran 5 tahun, 10 tahun, 15, bahkan sampai lebih dari 20 tahun ya. Tergantung target goal kita investasi untuk apa dulu nih. Pendidikan atau untuk pensiun. Keuntungan atau imbal hasil yang ditawarkan investasi lebih besar dibandingkan namanya menabung. Bahkan bisa sampai double digit per tahun loh. Pantas saja banyak yang bilang investasi merupakan cara yang paling tepat untuk menggandakan uang. Keuntungan yang besar ini sepadan dengan resikonya. Itu jelas banget, pasti ada satu resikonya. Menabung dan investasi, mana yang bikin milenial kepincut? Terkuak dari hasil survei, kaum milenial Indonesia lebih sibuk menabung daripada berinvestasi. Parahnya, sekitar hampir 70% anak muda, khususnya milenial ini, belum melek dan tidak memiliki strategi namanya berinvestasi. Yang namanya berinvestasi jelas terdaftar ya, di bawah pengawasan oleh OJK dan ada sertifikasi yang jelas. Mungkin teman-teman takut dengan kondisi sekarang terjadi banyaknya namanya investasi bodong. Tapi nggak usah khawatir juga. Bukan berarti salah satu investasi yang ilegal itu bahwa investasi-investasi yang lain itu juga sama halnya. Nggak sama teman-teman. Asal tahu ya, survei yang bertajuk The Future of Money ini melibatkan 7.000 responden ya, termasuk kelompok milenial berusia 23-35 tahun di benua Afrika, Eropa, Asia Tenggara, tak terkecuali di negeri tercinta kita Indonesia. Tujuan survei tersebut mempelajari sikap generasi milenial terhadap menganalisis perilaku mereka dalam manajemen keuangan, investasi, dan tabungan. Menariknya, masih dari survei nih, 79% kaum milenial sudah punya anggaran bulanan, di mana 70% dari mereka cenderung mengikuti rencana anggaran tersebut. Hal ini mengindikasikan kaum milenial Indonesia sebenarnya cukup disiplin dengan rancangan anggaran keuangan mereka. Namun, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan uang ini untuk investasi. Daripada sekedar menyimpannya dalam
rekening bank. Basis penduduk milenial Indonesia diperkirakan akan mencapai 34% dari total populasi pada tahun 2020. Generasi muda ini akan menjadi salah satu pendorong utama ekonomi negara. Oleh karena itu, penting bagi milenial memanfaatkan uangnya untuk berinvestasi. Jadi, tunggu apa lagi, teman-teman?